Tepatnya 3 tahun yang lalu saya diperintahkan oleh beliau untuk membuka majelis Jalsah Ifnain, yang mana majelis ini awalnya dibuka pada tahun 1994 di kota Tarim, Yaman, Hadramaut. Mendadak beliau membuat majelis yang dinamai dengan Jalsah Ifnain. Hari sebelumnya belum ada rencana membuka majelis tersebut. Namun setelah subuh beliau mengatakan, besok kita akan buat Jalsatul Ifnain. Seseorang yang dekat dengan beliau dan bertanya kenapa begitu mendadak, beliau mengatakan, saya mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan untuk membuka Jalsah Ifnain. Beliau Kanjeng Rasul dalam mimpi yang saya lihat berkata bahwa majelis Jalsah Ifnain ini sanadnya, silsilahnya, mata rantainya akan bersambung kepadaku. Dimanapun majelis ini nanti diadakan, sejauh dan sebanyak apa rentetan mata rantainya, maka ketika rantai terbawah digerakkan, akan menggerakkan rantai yang paling atas, yaitu rantainya Nabi Muhammad SAW. Tadinya dalam hati saya ragu, saudara, bagaimana saya akan membuat Jalsah Ifnain di kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, yang mana di situ sudah sangat banyak sekali majelis. Suatu malam saya mimpi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau berkata, kenapa saya ngarang kitab lagi setelah banyak sebelum saya ulama-ulama mengarang kitab-kitab yang sama? Pertama, kata beliau, saya berharap mendapatkan syafaat dari orang yang baca kitab saya. Yang kedua, saya ingin mendapatkan pahala dari Allah, karena pasti 1-2 orang ada yang tidak membaca kitabnya A, B, C, walaupun dalam fun yang sama, tapi membaca kitab saya, dan saya akan dapat pahala. Dan yang ketiga adalah merupakan tabiat manusia, dia senang kepada yang baru. Jika seandainya ada sesuatu yang baru, pasti manusia penasaran untuk mencobanya. Maka kitab karangan saya yang termasuk baru beredar di masyarakat ilmu dan masyarakat Islam, berharap ada yang coba-coba pengen lihat apa karangan Ghazali ini. Dan satu huruf yang dibaca dari tulisan saya oleh mereka akan memberikan satu nilai pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, au ilmun yuntafa'u bihi. Ada sedikit masih keraguan di dalam hati saya. Maju mundur tidak terlalu seperti kemarin, sehingga pada hari di mana minggu saya akan membuka majelis tersebut, alhamdulillah, tahaddusan bin ni'amah, mudah-mudahan saya tidak ujub dan riya serta sum'ah, bahwa tepatnya di malam Senin saya dalam mimpi kerawuhan Kanjeng Nabi SAW. Saya dalam keadaan tidak siap pakai kaos dalam. Tiba-tiba ada salah satu ulama yang datang nyamperin saya mengatakan, ayo Quraisy, cepetan siap-siap. Ada apa? Di situ ada Kanjeng Nabi. Maka saya turun dari rumah keluar, menemui Kanjeng Rasul dalam keadaan pakai kaos dalam. Begitu saya sampai di sana, maka saya akan selaman kepada Kanjeng Rasul. Tapi Kanjeng Rasul mengatakan, selamanlah kepada gurumu terlebih dahulu. Di situ ada Habib Umar. Saya menuju kepada Habib Umar untuk selaman. Beliau meletakkan tangannya di belakang, tidak mau selaman, suruh selaman kepada Rasulullah. Akhirnya saya balik lagi kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tersenyum memberikan tangannya. Lalu saya selaman kepada Habib Umar.
Setelah itu Rasulullah langsung ngomong ke saya, lah kamu kok cuman pakai begini, mana bajumu? Saya bilang, mau kemana ya Rasulullah? Lah mau ke Jalsa Itsnain, orang-orang sudah pada datang, ayo cepetan. Saya lari ke rumah, lalu keluar dari rumah saya bareng dengan Habib Mundir Al-Musawah, nyusul Kanjeng Rasul menuju ke Jalsa Itsnain. Pada saat saya sampai ke masjid terlambat, Nabi Muhammad sudah duduk di depan bersama dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Simtuturar. Di sampingnya ada Al-Imam Abdurrahman At-Taibai, sahibul Maulid Taiba. Di sebelahnya lagi ada Al-Imam Al-Barzanji, dan di sebelahnya lagi ada Al-Imam pengarang Maulid Syaraful Anam. Kemudian Al-Habib Sayyidina Muhammad SAW meminta buku kepada Habib Umar untuk membaca Maulid Diyaul Lami, disaksikan dan diridai oleh para imam Maulid Nabi Muhammad SAW seperti Al-Imam At-Taibai, Imam Al-Barzanji, dan Imam Syaraful Anam. Dibaca Ya Rabbi Salli Ala Muhammad oleh Kanjeng Rasul sendiri. Saya lihat jamaah yang hadir bercucuran air mata, karena ketika membaca Ya Rabbi Salli Ala Muhammad, Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim, biasanya orang lain baca buat Kanjeng Nabi, tapi pada malam hari itu Kanjeng Nabi membaca untuk dirinya, buat jamaah yang hadir semuanya. Menangis bercucuran air mata yang hadir. Setelah Ya Rabbi Salli rampung dibaca, maka kemudian Nabi Muhammad menyuruh orang-orang tersebut untuk membaca maulid, termasuk Al-Taibai, Al-Barzanji, dan Imam pengarang kitab Maulid Syaraful Anam. Saya duduk di belakang. Nabi melihat dan mengisyarahkan untuk maju. Saya maju sampai pertengahan duduk. Nabi melihat lagi lalu mengisyaratkan saya untuk lebih mendekat. Saya mendekat sampai duduk di soft belakang soft kedua. Kemudian Nabi mengisyaratkan untuk maju ke depannya. Saya takut untuk maju, karena di depan saya lihat para ulama-ulama yang tidak saya kenal siapa mereka, dengan jubah dan imamahnya dan dengan wajah seterang bulan purnama semuanya. Akhirnya dengan gemetar saya coba untuk memberanikan diri melangkah duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad mendekatkan wajahnya ke wajah saya dan berbicara. Ternyata yang dibicarakan oleh Rasulullah bukan pertanyaan yang besar, tetapi itu yang membuat saya kokoh dan kukuh untuk menjalankan amanah Majlis Jalsatul Itsnain. Ternyata Nabi Muhammad SAW bertanya kepada saya, itu siapa namanya? Kebetulan jamaah yang ada di situ saya kenal. Itu namanya Fulan ya Rasulullah. Dari mana? Oh, dari desa anu. Sebelahnya lagi siapa namanya? Itu Fulan ya Rasulullah. Dari mana? Dari sana. Itu siapa? Ditunjuk satu-satu oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kira-kira 2, 3, 4 soft yang ditanyakan, satu persatu ditanya. Lalu kemudian saya terbangun dari tidur. Mimpi itu saya haturkan ke panjenenganipun Habib Umar, guru saya, dengan dalam telepon. Lalu beliau berkata bahwa itu adalah isyarah bahwa Maulid Diyaul Lami ketika dibaca pasti diridai oleh sahibul Maulid Al-Mutaqaddimin, pengarang-pengarang Maulid yang penuh barokah seperti Taibai, Barzanji, dan buku Maulid Syaraful Anam. Yang kedua, kata beliau, Nabi ingin memberitahu kepadamu bahwa dia perhatian kepada mereka yang hadir Jalsatul Itsnain. Nabi Muhammad menanyakan siapa namanya, bahkan dari mana dia. Artinya ada 2 rahasia di sini, kata beliau. Dia akan diberkahi dan dia pulang ke desanya insya Allah akan membawa berkah dari apa yang diturunkan oleh Allah, barokah Nabi Muhammad dan para masyayikh di Jalsatul Itsnain, yang insya Allah nama dari Jalsatul Itsnain memiliki 2 arti. Yang pertama berarti majlis malam Selasa, majlis yang diadakan hari Senin malam Selasa. Yang kedua
Jalsatul Itsnaini memiliki arti dua, jalsah yang dua. Apa yang dua itu? Satu Allah, dan kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam.